ada fase dalam hidup di mana kamu merasa benar-benar sendirian. Bukan karena tidak ada orang di sekitarmu, tapi karena tidak ada satupun yang benar-benar memahami apa yang kamu yakini. Kamu berbicara tapi seolah tidak didengar. Kamu menjelaskan, tapi justru dianggap berlebihan. Kamu mencoba bertahan tapi malah diragukan. Dan perlahan, kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apa yang dulu terasa jelas, sekarang mulai terasa kabur. Apa yang dulu kamu pegang dengan yakin, kini terasa goyah. Bukan karena kamu kehilangan keyakinan itu sepenuhnya, tapi karena suara-suara dari luar mulai lebih keras daripada suara dari dalam dirimu sendiri. Dan di titik itulah banyak orang memilih menyerah. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka lelah terus merasa sendirian dalam memperjuangkan sesuatu yang tidak dipahami orang lain. Mungkin kamu juga pernah berada di titik itu, di mana kamu mulai berpikir untuk berhenti saja, mengikuti arus. Menjadi seperti kebanyakan orang agar tidak lagi merasa berbeda, agar tidak lagi harus menjelaskan, agar tidak lagi merasa salah hanya karena kamu memilih jalan yang tidak biasa. Tapi jauh di dalam dirimu ada sesuatu yang terus berbisik pelan, bahwa ini bukan tentang siapa yang setuju atau tidak. Ini bukan tentang siapa yang mendukung atau meragukan. Ini tentang apa yang kamu yakini ketika tidak ada siapapun yang melihat. Ini tentang siapa kamu sebenarnya ketika semua pendapat orang lain disingkirkan. Karena pada akhirnya, hidup tidak dijalani oleh suara mereka. Hidup ini kamu yang menjalani. Dan setiap keputusan yang kamu ambil akan kembali kepadamu. Bukan kepada mereka yang hanya mengomentari dari luar. Masalahnya, tidak semua orang cukup berani untuk tetap bertahan pada keyakinannya ketika dunia terasa tidak berpihak. Tidak semua orang cukup kuat untuk tetap melangkah ketika tidak ada yang berjalan bersamanya. Dan mungkin, hidup memang tidak pernah dimaksudkan untuk selalu mudah. Mungkin justru melalui kesendirian itu, kamu dipaksa untuk mengenal dirimu lebih dalam. Untuk benar-benar memahami apa yang kamu yakini. Bukan karena ikut-ikutan, tapi karena kamu telah memikirkannya dengan jujur. Kesendirian itu bukan hukuman. Itu adalah ruang. Ruang di mana kamu belajar membedakan antara suara dunia dan suara hatimu sendiri. Ruang di mana kamu menyadari bahwa tidak semua yang ramai itu benar dan tidak semua yang sepi itu salah. Dan jika hari ini kamu merasa sedang berada di titik itu, mungkin ini bukan tanda bahwa kamu harus berhenti. Mungkin ini adalah tanda bahwa kamu sedang diuji. Seberapa kuat kamu memegang apa yang kamu yakini. Seberapa jauh kamu bersedia melangkah tanpa harus selalu dimengerti. Karena pada akhirnya, yang menentukan arah hidupmu bukanlah mereka yang meragukanmu, tapi keberanianmu untuk tetap berjalan meski sendirian. Keyakinan yang kamu pegang hari ini tidak muncul begitu saja. Ia bukan sesuatu yang datang dalam satu malam lalu tiba-tiba terasa benar. Ia tumbuh perlahan, seringkali tanpa kamu sadari, dari pengalaman yang tidak selalu menyenangkan, dari kegagalan yang pernah membuatmu jatuh, dari luka yang diam-diam membentuk cara pandangmu terhadap hidup, dan dari momen-momen sunyi ketika kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri tentang apa yang sebenarnya penting. Itulah mengapa keyakinan sejati terasa begitu personal, karena ia lahir dari perjalanan yang hanya kamu yang mengalaminya. Orang lain mungkin bisa melihat hasilnya, tapi mereka tidak pernah benar-benar memahami prosesnya. Mereka tidak tahu seberapa banyak hal yang sudah kamu lewati untuk sampai di titik ini. Mereka tidak merasakan beratnya pilihan yang pernah kamu ambil. Dan mereka juga tidak tahu berapa kali kamu hampir menyerah tapi tetap memilih untuk bertahan. Jadi ketika seseorang dengan mudah meragukanmu, sebenarnya itu bukan karena keyakinanmu lemah, tapi karena mereka tidak berada di perjalanan yang sama denganmu. Mereka melihat dari luar, sementara kamu merasakannya dari dalam. Dan seringkali, perbedaan itu membuat mereka tidak bisa memahami kenapa kamu begitu yakin. Disinilah banyak orang mulai goyah, bukan karena mereka tidak percaya pada dirinya sendiri, tapi karena mereka terlalu memberi ruang bagi suara luar untuk mempengaruhi apa yang sudah mereka bangun dengan susah payah. Padahal tidak semua pendapat perlu kamu jadikan pertimbangan. Tidak semua kritik harus kamu terima sebagai kebenaran. Ada saatnya kamu perlu mendengar, tapi ada juga saatnya kamu perlu menutup telinga dan kembali pada dirimu sendiri. Karena jika kamu terus membuka dirimu pada semua suara, kamu akan kehilangan arah. Kamu akan mulai mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya sudah kamu pahami. Dan perlahan kamu akan menjauh dari dirimu sendiri. Keyakinan bukan berarti kamu tidak boleh ragu.
Rasa ragu itu wajar, bahkan penting agar kamu tidak menjadi buta. Tapi yang perlu kamu pahami adalah, ragu seharusnya membuatmu berpikir lebih dalam, bukan menyerah begitu saja. Ragu seharusnya memperkuat fondasimu, bukan meruntuhkannya. Karena keyakinan yang kuat bukanlah keyakinan yang tidak pernah diuji, melainkan keyakinan yang tetap berdiri setelah melewati berbagai keraguan. Dan jika hari ini kamu sedang meragukan dirimu sendiri, cobalah untuk berhenti sejenak. Bukan untuk mundur, tapi untuk melihat kembali perjalananmu. Ingat apa saja yang sudah kamu lalui. Ingat alasan kenapa kamu memilih jalan ini sejak awal. Karena seringkali, jawaban yang kamu cari bukan ada di luar sana, tapi sudah ada di dalam dirimu sejak lama. Kamu hanya perlu cukup tenang untuk mendengarnya kembali, dan cukup berani untuk mempercayainya lagi. Seringkali tanpa kita sadari, kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita yakini, tetapi berdasarkan apa yang akan membuat kita diterima. Kita mulai menyesuaikan cara berpikir, cara berbicara, bahkan cara mengambil keputusan hanya agar tidak terlihat berbeda. Kita takut dianggap aneh, takut tidak disukai, takut ditinggalkan. Dan perlahan, tanpa terasa kita mulai menjauh dari diri kita yang sebenarnya. Bukan karena kita tidak tahu siapa diri kita, tapi karena kita terlalu sibuk menjadi versi yang bisa diterima oleh orang lain. Kebutuhan untuk diterima memang manusiawi. Kita semua ingin merasa menjadi bagian dari sesuatu. Ingin dihargai, ingin diakui. Namun masalahnya muncul ketika kebutuhan itu menjadi lebih penting daripada kejujuran terhadap diri sendiri. Ketika kamu mulai mengorbankan apa yang kamu yakini hanya demi mendapatkan persetujuan. Ketika kamu mulai mengatakan iya pada hal-hal yang sebenarnya tidak kamu setujui, dan mengatakan tidak apa-apa pada hal-hal yang sebenarnya melukai dirimu. Di titik itu kamu mungkin terlihat baik-baik saja dari luar, tapi di dalam ada bagian dari dirimu yang perlahan terkikis. Karena setiap kali kamu mengabaikan suara hatimu, kamu sedang mengajarkan dirimu untuk tidak mendengarkan dirimu sendiri. Dan jika itu terjadi terus-menerus, kamu akan sampai pada titik di mana kamu bahkan tidak lagi tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan. Hidupmu terasa berjalan, tapi tanpa arah yang benar-benar kamu pilih. Kamu mengikuti alur tapi tidak merasa memiliki perjalanan itu. Dan itu adalah bentuk kehilangan yang paling halus tapi juga paling dalam. Kehilangan diri sendiri tanpa benar-benar menyadarinya. Melakukan apa yang kamu yakini berarti berani menghadapi kemungkinan untuk tidak selalu diterima. Berani berbeda. Berani mengambil posisi ketika orang lain memilih diam. Ini bukan tentang melawan semua orang, tapi tentang tidak melawan dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, penerimaan dari orang lain tidak akan pernah bisa menggantikan ketenangan dari dalam dirimu. Kamu bisa saja dikelilingi banyak orang yang menyukaimu. Tapi jika kamu terus mengkhianati apa yang kamu yakini, kamu tetap akan merasa kosong. Sebaliknya kamu bisa saja berjalan sendiri. Tidak banyak yang mengerti, dan tidak banyak yang mendukung. Tapi jika kamu jujur pada dirimu sendiri, ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ketenangan karena kamu tidak lagi berpura-pura. Ketenangan karena kamu tidak lagi harus menjadi orang lain. Dan mungkin, itulah bentuk keberanian yang paling sederhana sekaligus paling sulit. Bukan berani melawan dunia, tapi berani tetap menjadi dirimu sendiri ketika dunia mencoba mengubahmu. Dan jika hari ini kamu merasa sedang berada di persimpangan antara menjadi dirimu sendiri atau menjadi versi yang diharapkan orang lain, tanyakan satu hal sederhana. Apakah kamu ingin hidup dengan diterima tapi kehilangan dirimu? Atau hidup dengan jujur meski tidak selalu dipahami? Karena pilihan itu cepat atau lambat akan menentukan arah hidupmu. Dan yang menjalaninya nanti tetaplah kamu sendiri. Melakukan apa yang kamu yakini seringkali disalahartikan sebagai keras kepala. Seolah-olah ketika kamu tetap pada pendirianmu, kamu sedang menutup diri dari dunia luar. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada perbedaan besar antara seseorang yang tidak mau mendengar dan seseorang yang memilih dengan sadar apa yang ingin ia pegang. Kamu tetap bisa terbuka terhadap masukan. Kamu tetap bisa mendengar sudut pandang lain. Tapi itu tidak berarti kamu harus mengubah arah setiap kali ada suara baru yang datang. Karena jika setiap pendapat langsung menggeser langkahmu, kamu tidak sedang berjalan. Kamu hanya sedang terbawa arus. Dan hidup yang terus terbawa arus pada akhirnya akan kehilangan tujuan. Fondasi dalam dirimu adalah hal yang membuatmu tetap berdiri, bahkan ketika keadaan di luar tidak stabil.
Nah, itu adalah sesuatu yang tidak terlihat tapi sangat menentukan. Seperti akar pada pohon yang tidak tampak di permukaan, tapi menjaga agar pohon itu tetap tegak meski diterpa angin. Tanpa fondasi yang kuat, kamu akan mudah goyah. Sedikit keraguan dari orang lain bisa langsung membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Sedikit tekanan bisa membuatmu berubah arah. Dan tanpa kamu sadari, kamu akan terus hidup dalam kebingungan. Karena kamu tidak pernah benar-benar memutuskan jalanmu sendiri. Memiliki keyakinan berarti kamu tahu kenapa kamu memilih sesuatu. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tekanan, tapi karena kamu sudah memikirkannya dengan jujur, dengan sadar, dan dengan tanggung jawab penuh atas pilihan itu. Ini bukan berarti kamu tidak boleh berubah. Hidup adalah proses belajar, dan seiring waktu, wajar jika pandanganmu berkembang. Namun perubahan yang sehat bukan datang dari tekanan luar semata, melainkan dari pemahaman yang lebih dalam terhadap dirimu sendiri. Kamu berubah bukan karena takut ditolak, tapi karena kamu benar-benar melihat sesuatu dengan cara yang baru. Itulah perbedaan antara perubahan yang kuat dan perubahan yang rapuh. Perubahan yang kuat membuatmu semakin mengenal dirimu, sedangkan perubahan yang rapuh justru menjauhkanmu dari siapa dirimu sebenarnya. Melakukan apa yang kamu yakini berarti kamu berani berdiri di antara dua hal. Mendengar tanpa harus kehilangan arah. Terbuka tanpa harus kehilangan jati diri. Ini bukan hal yang mudah, karena seringkali tekanan terbesar justru datang dari hal-hal yang terlihat masuk akal, dari orang-orang yang terlihat peduli, dari situasi yang membuatmu ingin mengambil jalan yang lebih aman. Namun disitulah kamu perlu jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar berubah karena kamu memahami sesuatu dengan lebih baik, atau karena kamu takut untuk tetap berdiri? Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang selalu memilih yang paling mudah, tapi tentang memilih yang paling benar menurut dirimu. Dan ketika kamu memiliki fondasi itu, kamu tidak akan mudah goyah. Bukan karena hidupmu tanpa masalah, tapi karena kamu tahu di mana kamu berdiri. Dan itu cukup untuk membuatmu terus melangkah, meski dunia di sekitarmu terus berubah. Akan ada fase di mana kamu merasa sangat lelah menjalani semua ini. Bukan lelah secara fisik semata, tapi lelah secara batin. Lelah karena terus berjalan tanpa banyak yang benar-benar mengerti arahmu. Lelah karena harus menjelaskan hal yang sama berulang kali, tapi tetap tidak dipahami. Lelah karena diam pun terasa salah, dan berbicara pun tidak mengubah apa-apa. Di titik itu kamu mulai mempertanyakan semuanya. Bukan hanya keputusanmu, tapi juga dirimu sendiri. Kamu mulai berpikir mungkin akan lebih mudah jika kamu berhenti saja. Berhenti mencoba, berhenti bertahan. Dan mulai mengikuti jalan yang sudah jelas diterima banyak orang. Tidak perlu banyak penjelasan, tidak perlu menghadapi banyak pertanyaan, tidak perlu merasa berbeda setiap saat. Godaan itu sangat nyata, karena sebagai manusia kita memang cenderung mencari kenyamanan. Kita ingin hidup yang lebih ringan, lebih sederhana, lebih mudah dijalani tanpa tekanan yang terus-menerus. Namun ada satu hal yang sering kali kita lupakan, bahwa tidak semua yang terasa nyaman itu benar untuk kita, dan tidak semua yang terasa berat berarti harus ditinggalkan. Terkadang, justru hal yang paling melelahkan adalah hal yang paling membentuk dirimu, karena di sanalah kamu belajar bertahan, belajar memahami dirimu sendiri lebih dalam, belajar membedakan antara keinginan sesaat dan tujuan yang lebih besar. Rasa lelah itu bukan tanda bahwa kamu salah arah, itu tanda bahwa kamu sedang berproses. Bahwa kamu sedang berada di tengah perjalanan yang tidak instan. Dan perjalanan seperti itu memang tidak pernah mudah. Tidak ada jalan yang benar-benar berarti yang bisa ditempuh tanpa usaha, tanpa pengorbanan, tanpa momen di mana kamu ingin menyerah, tapi tetap memilih untuk melanjutkan. Yang perlu kamu pahami adalah, kamu tidak harus selalu kuat setiap saat. Ada waktu di mana kamu boleh berhenti sejenak, menarik napas, mengakui bahwa ini memang tidak mudah, bahwa kamu memang lelah, dan itu tidak apa-apa. Beristirahat bukan berarti menyerah. Itu bagian dari menjaga dirimu agar tetap bisa melanjutkan. Namun yang penting jangan menjadikan lelah sebagai alasan untuk meninggalkan apa yang kamu yakini. Jangan menjadikan rasa capek sebagai alasan untuk kembali ke jalan yang sebenarnya bukan milikmu. Karena jika kamu melakukannya, rasa lelah itu tidak akan benar-benar hilang. Hanya berubah bentuk menjadi penyesalan. Menjadi pertanyaan dalam dirimu tentang bagaimana hidupmu seharusnya bisa berbeda jika kamu tetap bertahan.
Dan penyesalan seperti itu seringkali jauh lebih berat daripada rasa lelah yang kamu rasakan sekarang. Jadi jika hari ini kamu merasa lelah, berhentilah sejenak. Tapi jangan mundur. Tenangkan dirimu. Ingat kembali tujuanmu. Dan ketika kamu sudah siap, lanjutkan lagi langkahmu. Pelan, tidak apa-apa. Asal kamu tetap bergerak ke arah yang kamu yakini. Karena pada akhirnya, yang membuatmu sampai bukanlah seberapa cepat kamu berjalan, tapi seberapa konsisten kamu tidak menyerah. Hidup tidak pernah benar-benar memberi jaminan atas apa yang kamu pilih. Bahkan ketika kamu merasa sudah sangat yakin sekalipun, hasilnya tetap tidak bisa kamu pastikan. Kamu bisa merencanakan dengan matang. Kamu bisa mempersiapkan segalanya dengan sebaik mungkin. Namun tetap saja ada banyak hal di luar kendalimu yang bisa mengubah arah. Dan disitulah letak ketidakpastian yang sering membuat orang ragu untuk melangkah. Banyak orang menunda keputusan bukan karena mereka tidak tahu apa yang mereka inginkan, tapi karena mereka takut jika pilihan itu tidak membawa hasil seperti yang mereka harapkan. Mereka menunggu waktu yang tepat, menunggu kondisi yang sempurna, menunggu kepastian yang sebenarnya tidak akan pernah benar-benar datang. Padahal hidup tidak bekerja seperti itu. Tidak ada jalan yang benar-benar aman. Tidak ada keputusan yang bebas dari risiko. Dan tidak ada keyakinan yang datang bersama jaminan keberhasilan. Melakukan apa yang kamu yakini berarti kamu berani melangkah tanpa kepastian. Bukan karena kamu nekat, tapi karena kamu sadar bahwa menunggu terlalu lama juga memiliki risiko yang sama besar. Risiko kehilangan waktu, risiko kehilangan kesempatan. Dan yang paling sering tidak disadari, risiko kehilangan keberanian itu sendiri. Karena semakin lama kamu menunda, semakin besar kemungkinan kamu akan terbiasa untuk tidak melangkah. Kamu akan mulai mencari alasan-alasan baru untuk tetap diam. Meyakinkan dirimu bahwa ini bukan waktu yang tepat, bahwa kamu masih perlu lebih siap, bahwa kamu harus menunggu sedikit lagi. Dan tanpa kamu sadari, waktu terus berjalan. Kesempatan datang dan pergi. Sementara kamu masih berada di tempat yang sama, bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu terlalu takut menghadapi kemungkinan yang belum tentu terjadi. Padahal ketidakpastian adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari. Kamu bisa menghindari keputusan, tapi kamu tidak bisa menghindari konsekuensinya. Tidak memilih pun tetap sebuah pilihan. Dan seringkali itu adalah pilihan yang paling diam-diam merugikan. Karena kamu tidak bergerak kemanapun. Kamu hanya bertahan di zona yang terasa aman, tapi perlahan menggerus potensimu. Melangkah dalam ketidakpastian bukan berarti kamu harus mengabaikan pertimbangan. Kamu tetap perlu berpikir, tetap perlu menilai. Tapi pada akhirnya akan selalu ada titik di mana kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Bukan karena semuanya sudah pasti, tapi karena kamu tidak ingin terus hidup dalam keraguan. Dan mungkin keberanian sejati bukan tentang tidak merasa takut, tapi tentang tetap melangkah meski rasa takut itu ada. Tentang tetap bergerak meski kamu tidak tahu pasti apa yang menunggu di depan. Karena satu-satunya cara untuk benar-benar tahu adalah dengan menjalani. Dan setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, akan membawamu lebih dekat pada jawaban yang selama ini kamu cari. Jadi jika hari ini kamu masih menunggu kepastian, mungkin ini saatnya untuk berhenti menunggu. Bukan karena semuanya sudah jelas, tapi karena kamu sudah cukup kuat untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Dan itu seringkali sudah lebih dari cukup untuk memulai. Ada satu hal yang seringkali lebih menakutkan daripada kegagalan itu sendiri, yaitu penilaian orang lain. Tatapan mereka, komentar mereka, cara mereka membicarakanmu ketika kamu tidak ada. Semua itu bisa terasa begitu berat bahkan sebelum kamu benar-benar memulai sesuatu. Kamu membayangkan kemungkinan terburuk, ditertawakan, diremehkan, dianggap tidak tahu diri. Dan karena ketakutan itu, kamu memilih untuk menahan langkahmu. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu tidak siap menghadapi bagaimana orang lain melihatmu. Padahal jika dipikirkan lebih dalam, penilaian orang lain seringkali tidak sekuat yang kita bayangkan. Mereka mungkin berbicara hari ini, memberi komentar, membentuk opini tentangmu. Namun besok mereka akan sibuk dengan hidup mereka sendiri. Fokus mereka akan berpindah, perhatian mereka akan tertuju pada hal lain. Sementara kamu masih memikirkan apa yang mereka katakan, masih membiarkan suara mereka mempengaruhi langkahmu. Disitulah letak ketidakseimbangannya. Orang lain hanya singgah sebentar dalam hidupmu, tapi kamu memberi mereka ruang seolah-olah mereka menetap.
Kamu menjadikan pendapat mereka sebagai acuan, padahal mereka tidak benar-benar memahami dirimu. Mereka tidak tahu apa yang kamu perjuangkan, tidak tahu apa yang kamu rasakan, dan tidak tahu alasan dibalik setiap keputusan yang kamu ambil. Namun anehnya, suara mereka bisa terasa lebih kuat daripada suara hatimu sendiri. Dan jika itu terus dibiarkan, kamu akan mulai hidup dalam bayang-bayang penilaian. Kamu akan memilih bukan berdasarkan apa yang kamu yakini, tapi berdasarkan apa yang menurutmu akan diterima oleh orang lain. Kamu akan mulai menghindari risiko bukan karena itu salah, tapi karena kamu tidak ingin terlihat gagal. Padahal kegagalan itu sendiri adalah bagian dari proses. Yang seharusnya kamu takuti bukanlah terlihat gagal, tapi tidak pernah mencoba sama sekali. Karena ketika kamu tidak mencoba, kamu tidak hanya menghindari kegagalan, kamu juga menghindari kemungkinan untuk berhasil. Dan lebih dari itu, kamu menghindari kesempatan untuk mengenal dirimu sendiri lebih dalam. Melakukan apa yang kamu yakini berarti kamu harus siap untuk tidak selalu dipahami, siap untuk dinilai, siap untuk disalahartikan. Dan itu bukan hal yang mudah. Tapi jika kamu terus menghindari semua itu, kamu akan hidup dalam batasan yang tidak pernah benar-benar kamu pilih. Batasan yang dibentuk oleh ketakutanmu sendiri terhadap pendapat orang lain. Padahal pada akhirnya, hidupmu bukan milik mereka. Mereka tidak akan menjalani konsekuensi dari pilihanmu. Mereka tidak akan merasakan hasil dari keputusan yang kamu ambil. Semua itu kembali kepadamu. Jadi mengapa harus memberi mereka kendali sebesar itu? Mengapa harus membiarkan suara yang datang dari luar menentukan arah dari dalam dirimu? Mungkin sudah saatnya kamu mengubah cara pandangmu. Bukan lagi fokus pada apa yang akan mereka katakan, tapi pada apa yang benar-benar ingin kamu jalani. Karena keberanian bukan berarti kamu tidak peduli sama sekali, tapi kamu tidak lagi menjadikan penilaian orang lain sebagai penentu utama. Kamu tetap melangkah, tetap mencoba, tetap hidup sesuai dengan apa yang kamu yakini. Meski tidak semua orang akan mengerti, dan itu tidak apa-apa, karena kamu tidak membutuhkan semua orang untuk mengerti. Kamu hanya perlu cukup berani untuk tidak berhenti. Melakukan apa yang kamu yakini bukan hanya tentang keberanian untuk memulai, tapi juga tentang kesiapan untuk menerima konsekuensi dari setiap pilihan yang kamu ambil. Karena setiap jalan selalu memiliki harga. Tidak ada keputusan yang benar-benar bebas dari pengorbanan. Dan seringkali, bagian ini yang jarang dipikirkan dengan jujur. Kita ingin mengikuti apa yang kita yakini, tapi kita juga ingin semuanya tetap nyaman, tetap aman, tetap tanpa kehilangan apapun. Padahal kenyataannya, itu hampir tidak pernah terjadi. Ada hal-hal yang harus kamu lepaskan ketika kamu memilih satu arah. Mungkin kamu kehilangan dukungan dari orang-orang tertentu. Mungkin kamu harus merelakan kesempatan yang terlihat lebih aman. Mungkin kamu harus menghadapi ketidakpastian yang lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. Dan semua itu tidak terasa ringan, bahkan bisa sangat berat. Karena sebagai manusia kita cenderung ingin menjaga apa yang sudah kita miliki. Kita takut kehilangan, takut menyesal, takut jika ternyata pilihan kita tidak sebanding dengan apa yang harus kita korbankan. Namun disitulah letak kejujuran yang sebenarnya diuji. Apakah kamu benar-benar percaya pada apa yang kamu yakini? Atau kamu hanya menyukainya selama tidak ada harga yang harus dibayar? Karena keyakinan yang sejati tidak hanya bertahan saat semuanya berjalan baik. Ia tetap ada bahkan ketika kamu harus memilih antara kenyamanan dan kebenaran dalam dirimu. Memilih jalanmu sendiri berarti kamu mengambil tanggung jawab penuh atas hidupmu. Kamu tidak lagi bisa menyalahkan keadaan, tidak bisa terus-menerus bergantung pada orang lain, dan tidak bisa bersembunyi di balik alasan. Semua keputusan kembali padamu, dan semua konsekuensi juga akan kamu rasakan sendiri. Itu mungkin terdengar menakutkan, tapi di saat yang sama itu juga membebaskan. Karena ketika kamu menerima tanggung jawab itu, kamu juga mengambil kendali atas hidupmu. Kamu tidak lagi menunggu orang lain menentukan arahmu, tidak lagi bergantung pada persetujuan, dan tidak lagi hidup dalam keraguan yang terus berulang. Memang, ada rasa tidak nyaman yang harus kamu hadapi. Ada rasa kehilangan yang mungkin muncul. Ada momen di mana kamu akan bertanya apakah semua ini sepadan. Namun seiring waktu kamu akan mulai melihat sesuatu yang berbeda. Bahwa di balik semua itu ada kekuatan yang tumbuh dalam dirimu. Kekuatan yang tidak datang dari kenyamanan, tapi dari keberanian untuk tetap jujur pada dirimu sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun.
Karena pada akhirnya hidup bukan hanya tentang apa yang kamu dapatkan, tapi juga tentang siapa kamu ketika kamu menjalaninya. Dan ketika kamu memilih untuk tetap setia pada apa yang kamu yakini, meski ada harga yang harus dibayar, kamu sedang membentuk dirimu menjadi seseorang yang utuh. Seseorang yang tidak mudah goyah, seseorang yang tidak kehilangan arah hanya karena keadaan berubah. Dan mungkin saat itulah bentuk kekuatan yang sebenarnya. Bukan hidup tanpa kesulitan, tapi tetap berdiri teguh meski harus melewatinya. Ketika kamu mulai benar-benar hidup sesuai dengan apa yang kamu yakini, ada perubahan yang perlahan terjadi dalam dirimu. Perubahan itu tidak selalu terlihat dari luar, tidak selalu membuat hidupmu langsung menjadi lebih mudah. Bahkan mungkin dari sudut pandang orang lain tidak ada yang istimewa. Namun di dalam dirimu ada sesuatu yang berbeda, ada rasa tenang yang mulai tumbuh. Bukan karena semua masalah hilang, bukan karena semua berjalan sesuai rencana, tapi karena kamu tidak lagi berperang dengan dirimu sendiri. Sebelumnya mungkin kamu sering merasa bimbang, merasa terpecah antara apa yang kamu inginkan dan apa yang orang lain harapkan. Merasa harus memilih antara menjadi dirimu sendiri atau menjadi versi yang lebih diterima. Dan konflik itu melelahkan, karena kamu terus-menerus mencoba menyeimbangkan dua hal yang sebenarnya tidak sejalan. Namun ketika kamu memutuskan untuk jujur pada dirimu sendiri, konflik itu mulai mereda. Bukan berarti semuanya langsung menjadi mudah, tapi kamu tidak lagi merasa terbelah. Kamu tidak lagi harus berpura-pura, dan itu memberi ruang bagi dirimu untuk bernapas dengan lebih lega. Ketenangan ini bukan sesuatu yang bisa kamu beli, bukan sesuatu yang bisa diberikan oleh orang lain. Ia datang dari dalam. Dari keputusan sederhana tapi penting untuk tidak lagi mengkhianati apa yang kamu yakini. Dan ketika kamu sudah merasakannya, kamu akan menyadari betapa berharganya hal itu. Karena sebelumnya, mungkin kamu mengejar banyak hal dari luar. Pengakuan, pujian, penerimaan, semua itu terasa penting. Namun ternyata, semua itu tidak benar-benar bisa menggantikan rasa damai dalam dirimu sendiri. Kamu bisa saja mendapatkan semuanya, diterima oleh banyak orang, dianggap berhasil, diakui. Tapi jika kamu tidak jujur pada dirimu sendiri, akan selalu ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Sebaliknya ketika kamu hidup sesuai dengan keyakinanmu, kamu mungkin tidak selalu mendapatkan semua itu. Tidak selalu dipuji, tidak selalu dimengerti. Namun ada rasa cukup yang muncul dari dalam. Rasa bahwa kamu berada di tempat yang seharusnya. Bahwa kamu menjalani hidup yang memang kamu pilih. Dan itu memberi makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar terlihat baik di mata orang lain. Kamu juga akan mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Masalah tetap ada, tantangan tetap datang, tapi kamu tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang memang harus kamu jalani. Kamu menjadi lebih sabar, lebih kuat, dan lebih jernih dalam mengambil keputusan. Bukan karena kamu sudah tahu semua jawabannya, tapi karena kamu tidak lagi kehilangan dirimu dalam prosesnya. Dan mungkin itulah kebebasan yang sebenarnya. Bukan bebas dari masalah, tapi bebas dari tekanan untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Bebas untuk memilih, bebas untuk salah, dan bebas untuk tetap berjalan sesuai dengan apa yang kamu yakini. Meski jalannya tidak selalu mudah, karena pada akhirnya hidup yang paling berarti bukanlah hidup yang paling sempurna, tapi hidup yang paling jujur. Dan kejujuran itu dimulai dari keberanian untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Seiring berjalannya waktu, kamu akan mulai menyadari bahwa tidak semua orang perlu memahami jalan hidupmu. Dulu mungkin kamu merasa perlu menjelaskan semuanya, memberi alasan atas setiap keputusan, meyakinkan orang lain bahwa apa yang kamu lakukan itu benar. Seolah-olah tanpa persetujuan mereka langkahmu menjadi tidak sah. Namun perlahan kamu mulai melihat bahwa usaha itu seringkali melelahkan dan tidak selalu membawa hasil. Karena pada kenyataannya tidak semua orang ingin memahami. Sebagian hanya ingin menilai. Sebagian hanya melihat dari sudut pandang mereka sendiri, tanpa benar-benar mencoba mengerti dirimu. Dan itu bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Semakin kamu mencoba memaksakan pemahaman, semakin kamu akan merasa terkuras. Bukan hanya energi, tapi juga keyakinanmu sendiri. Karena tanpa sadar, kamu mulai mengukur kebenaran dari seberapa banyak orang yang setuju denganmu. Padahal kebenaran dalam hidupmu tidak ditentukan oleh jumlah suara. Ia ditentukan oleh seberapa selaras pilihanmu dengan nilai yang kamu pegang.
Di titik ini kamu mulai belajar untuk melepaskan kebutuhan untuk selalu dimengerti. Bukan karena kamu menjadi tidak peduli, tapi karena kamu mulai memahami batasnya. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain berpikir, tidak bisa memaksa mereka melihat dari sudut pandangmu, dan tidak bisa membuat semua orang setuju sekeras apapun kamu mencoba. Yang bisa kamu lakukan hanyalah memastikan bahwa apa yang kamu jalani benar menurut dirimu sendiri. Dan ketika kamu fokus pada hal itu, ada beban yang perlahan terangkat. Kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan semuanya. Tidak lagi merasa harus membuktikan dirimu setiap saat. Kamu cukup menjalani, cukup menunjukkan melalui tindakan. Karena pada akhirnya orang akan melihat bukan dari apa yang kamu katakan, tapi dari bagaimana kamu hidup. Konsistensi memiliki cara sendiri untuk berbicara. Ia tidak perlu banyak penjelasan. Ia tidak perlu pembelaan. Ia terlihat dari pilihan yang kamu ambil setiap hari. Dari bagaimana kamu bertahan ketika keadaan tidak mudah. Dari bagaimana kamu tetap berjalan meski tidak ada yang mendukung. Dan anehnya, ketika kamu berhenti berusaha untuk dimengerti, justru akan ada orang-orang yang mulai memahami dengan sendirinya. Bukan karena kamu menjelaskan lebih banyak, tapi karena mereka melihat ketulusan dalam cara kamu menjalani hidupmu. Namun bahkan jika itu tidak terjadi, itu tetap tidak mengubah apapun. Karena tujuanmu bukan untuk membuat semua orang mengerti. Tujuanmu adalah untuk hidup dengan jujur, untuk tetap setia pada apa yang kamu yakini, dan untuk tidak kehilangan dirimu sendiri di tengah semua suara yang datang dari luar. Mungkin ini terdengar sederhana, tapi dalam praktiknya, ini adalah salah satu hal tersulit yang bisa dilakukan. Karena kita terbiasa mencari validasi, terbiasa merasa aman ketika didukung. Namun semakin kamu belajar melepaskan itu, semakin kamu akan merasa ringan. Kamu tidak lagi bergantung pada reaksi orang lain, tidak lagi mudah goyah oleh pendapat yang berubah-ubah. Dan dari situ kamu akan menemukan kekuatan yang lebih stabil. Kekuatan yang tidak datang dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang akan membantumu terus melangkah, apapun yang terjadi. Di tengah semua proses ini akan ada momen di mana kamu kembali merasa ragu. Bukan karena kamu lupa apa yang kamu yakini, tapi karena hidup memang tidak selalu berjalan lurus. Ada hari-hari di mana semuanya terasa berat tanpa alasan yang jelas. Ada situasi yang membuatmu mempertanyakan lagi pilihan yang sudah kamu ambil. Dan ada juga momen di mana kamu melihat orang lain yang tampak lebih mudah jalannya, lalu tanpa sadar kamu mulai membandingkan. Di titik itu, pikiranmu mulai dipenuhi pertanyaan, apakah aku sudah memilih jalan yang benar? Apakah semua ini sepadan? Apakah aku hanya mempersulit hidupku sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Semua orang yang benar-benar berpikir tentang hidupnya pasti pernah mengalaminya. Namun yang sering menjadi masalah bukanlah pertanyaannya, melainkan bagaimana kamu meresponsnya. Jika setiap keraguan langsung membuatmu ingin berbalik arah, maka kamu akan terus berada dalam lingkaran yang sama. Kamu memulai lalu ragu, berhenti lalu mencoba lagi. Dan begitu seterusnya tanpa pernah benar-benar sampai kemanapun. Disinilah pentingnya untuk kembali pada alasan awalmu. Bukan sekadar mengingatnya secara logis, tapi benar-benar merasakannya kembali. Kenapa kamu memilih jalan ini? Apa yang membuatmu bertahan sejauh ini? Apa yang kamu cari dari semua ini? Karena seringkali di tengah perjalanan kita terlalu fokus pada hasil. Kita ingin melihat bukti bahwa apa yang kita lakukan ini benar. Kita ingin kepastian bahwa semua usaha ini tidak sia-sia. Namun ketika bukti itu belum terlihat, kita mulai goyah. Padahal tidak semua hal bisa langsung terlihat hasilnya. Beberapa hal membutuhkan waktu. Beberapa proses memang harus dijalani tanpa jaminan yang langsung terasa. Dan disitulah kesabaran diuji. Bukan kesabaran untuk menunggu tanpa melakukan apa-apa, tapi kesabaran untuk tetap melangkah meski hasilnya belum terlihat. Selain itu, kamu juga perlu belajar menerima bahwa jalanmu memang berbeda. Tidak semua orang memiliki garis waktu yang sama. Tidak semua orang berjalan dengan kecepatan yang sama. Dan tidak semua orang mengejar hal yang sama. Membandingkan dirimu dengan orang lain hanya akan membuatmu kehilangan fokus. Karena kamu mulai mengukur hidupmu dengan standar yang bukan milikmu. Dan itu hanya akan membuatmu semakin jauh dari tujuanmu sendiri. Yang kamu butuhkan bukanlah memastikan bahwa kamu lebih cepat dari orang lain, tapi memastikan bahwa kamu tidak berhenti di jalanmu sendiri, bahwa kamu tetap bergerak sekecil apapun langkahnya,
Karena pada akhirnya yang akan membawa perubahan bukanlah satu keputusan besar yang sempurna, tapi rangkaian langkah kecil yang terus kamu ambil tanpa menyerah. Dan setiap kali kamu merasa ragu, jangan buru-buru mengambil keputusan. Berhentilah sejenak, tenangkan pikiranmu, dan kembali dengarkan dirimu sendiri. Bukan suara ketakutan, bukan suara perbandingan, tapi suara yang paling jujur dalam dirimu. Suara yang pertama kali membuatmu memilih jalan ini. Karena selama suara itu masih ada, kamu belum benar-benar kehilangan arah. Kamu hanya sedang diuji untuk tetap percaya. Dan mungkin itu adalah bagian terpenting dari seluruh perjalanan ini. Pada akhirnya hidup ini bukan tentang seberapa banyak orang yang setuju denganmu, bukan tentang seberapa sering kamu dipuji, dan bukan tentang seberapa aman jalan yang kamu pilih. Hidup ini pada titik terdalamnya adalah tentang seberapa jujur kamu menjalani apa yang kamu yakini. Karena semua hal di luar dirimu akan terus berubah. Pendapat orang akan berubah. Keadaan akan berubah. Bahkan orang-orang yang hari ini mendukungmu pun bisa saja suatu saat berbalik arah. Jika kamu menggantungkan hidupmu pada semua itu, kamu akan terus merasa goyah. Kamu akan terus mencari pegangan di tempat yang tidak pernah benar-benar stabil. Namun ketika kamu mulai menjadikan keyakinanmu sebagai dasar, ada sesuatu yang berbeda. Bukan berarti hidupmu menjadi tanpa masalah. Bukan berarti semua menjadi mudah. Tapi kamu memiliki pijakan yang jelas. Sesuatu yang tidak mudah terguncang hanya karena keadaan di luar berubah. Dan dari situlah ketenangan yang sebenarnya mulai tumbuh. Bukan ketenangan karena semuanya sempurna, tapi ketenangan karena kamu tidak lagi hidup dalam kebimbangan yang terus-menerus. Kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu tetap berjalan di jalan yang kamu pilih dengan sadar. Melakukan apa yang kamu yakini bukan berarti kamu selalu benar. Kamu tetap bisa salah, tetap bisa gagal, tetap bisa menghadapi konsekuensi yang tidak kamu inginkan. Namun perbedaannya adalah kamu menjalani semua itu dengan kesadaran penuh. Bukan karena terpaksa, bukan karena mengikuti orang lain, dan bukan karena takut untuk menjadi berbeda. Itulah yang membuat setiap pengalaman, baik maupun buruk, menjadi lebih bermakna. Karena semuanya adalah bagian dari pilihanmu sendiri. Dan dari situ kamu akan terus belajar, terus berkembang, menjadi lebih kuat bukan karena hidupmu selalu mudah, tapi karena kamu tidak lari dari apa yang kamu hadapi. Jadi jika hari ini kamu masih merasa ragu, tidak apa-apa. Jika kamu masih merasa takut, itu juga tidak masalah. Kamu tidak harus menunggu semuanya terasa sempurna untuk mulai melangkah. Kamu hanya perlu cukup jujur untuk mengakui apa yang kamu yakini, dan cukup berani untuk mengambil satu langkah kecil ke arah itu. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Lakukan dengan tenang, lakukan dengan sadar, dan biarkan waktu yang menunjukkan hasilnya. Karena pada akhirnya, yang akan kamu ingat bukanlah apa kata orang tentang hidupmu, tapi bagaimana kamu menjalaninya. Apakah kamu benar-benar hidup sesuai dengan dirimu sendiri, atau hanya mengikuti arah yang ditentukan oleh orang lain? Dan jika kamu ingin hidup tanpa penyesalan, jawabannya sebenarnya sederhana. Jalani apa yang kamu yakini. Meski pelan, meski tidak selalu mudah, meski tidak selalu dimengerti. Dan jika kamu merasa pesan ini berbicara langsung kepadamu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada seseorang yang mungkin sedang kehilangan arah. Dan jika kamu ingin terus diingatkan untuk tetap kuat dalam perjalananmu, tetaplah di sini. Karena terkadang kita semua hanya butuh satu suara kecil yang mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Dan bahwa apa yang kita yakini layak untuk diperjuangkan.